Amin. Amin. Kemudian selanjutnya Pak Dodi. Ya, Pak Dodi, saya mengajukan beberapa pertanyaan sama dengan yang lain. Yang pertama, asesmen dalam rancangan pembelajaran. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana Anda menyusun asesmen dalam rancangan pembelajaran Anda. Bagaimana asesmen awal, formatif, dan sumatif diintegrasikan dalam pembelajaran, dan bagaimana instrumen yang digunakan dalam menilai HOTS. Tahu HOTS ya? Ya. Jadi yang pertama, jelaskan bagaimana Anda menyusun asesmen dalam rancangan pembelajaran. Bagaimana asesmen awal, formatif, dan sumatif diintegrasikan dalam pembelajaran. Dan bagaimana instrumen yang digunakan dalam penilaian HOTS. Ada 3 pertanyaan. Dijelaskan. Jadi, kaitannya dengan asesmen itu kan adalah untuk mengukur kalau kita melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira siswa itu salah satunya, kira-kira siswa itu sudah paham atau belum adalah kita menggunakan asesmen. Mungkin sebelum pembelajaran itu kita memberikan penilaian awal sebagai contoh. Misalkan kita mau menyampaikan materi tentang sholat jenazah gitu, nah kita memancing kira-kira pengetahuan anak-anak tentang sholat jenazah itu bagaimana, sudah minimal sudah pernah melihat atau belum, itu sebagai awal. Nah, nanti bisa kita gunakan ketika formatif itu pada saat kita menjelaskan materi dan anak-anak suruh melihat bagaimana misalkan contoh video sholat jenazah kemudian dipraktekkan. Jadi ketika praktek itulah bisa kita lihat asesmen formatif lah, saya kira bisa kita lihat. Kalau kaitannya dengan yang sumatif, nanti beberapa pertanyaan tertulis atau pilihan ganda yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat jenazah, karena modul yang saya upload itu tentang sholat jenazah, gitu. Yang ambil contoh itu. Nah, artinya ketika itu kita integrasikan asesmen awal, formatif, sumatif itu, paling penting adalah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita dulu. Apa? Misalkan anak siswa mampu mempraktekkan jenazah, sekaligus mungkin serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sholat jenazah tentang kepedulian terhadap sesama dan nanti jawaban saya itu Pak, mengintegrasikannya. Ya, terima kasih sudah dijelaskan. Kemudian tentang penilaian yang HOTS. Oh iya Pak. Higher Order Thinking Skill. Jadi soal itu soal yang tinggi bobotnya, yang kesulitannya tidak terlalu gampang. Jadi soalnya ya kalau udah SMP HOTS-nya seperti apa? Tentu berbeda dengan HOTS-nya kalau SD ya. Apa namanya, level-levelnya kan tentu pasti beda. Monggo dijelaskan yang Bapak terapkan di kelas. Ya. Jadi kalau untuk membuat soal yang semacam itu harus nilainya tinggi, berpikir kritisnya lebih dalam kutip lebih membuat agak mumet gitu Pak. Jadi kita mungkin memberikan semacam ilustrasi menggambarkan suasana atau kondisi yang kira-kira apa yang dilakukan dalam institusi, misalnya apa yang dilakukan Pak Ahmad itu dalam konteks ini bagaimana, bilangnya seperti itu.
sebuah dipaparkan ilustrasi, kemudian diberikan pertanyaannya gitu, karakteristik soal-soal hot salah satunya. Oke, terima kasih. Tentunya kita untuk buat soal itu harus kita buatkan kartu soalnya, kemudian kita buatkan kisi-kisinya, baru kita buatkan soal ininya, soal benerannya. Dan itu pun kita harus punya, kalau pilihan ganda itu harus pengecohnya juga yang pas, sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan penilaian ataupun pembuatan soal. Oke, terima kasih Pak Dodi. Selanjutnya saya mohon bantuan untuk dibacakan surat An-Naba, mungkin ayat 1 sampai 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Lam naj'alil arda mahada wal jibala awtada. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Silakan ditulis di buku atau di kertas. Saya juga pengen melihat tulisan Pak Dodi. Siapa tahu ada bakat kaligrafi kan ya. Bisa diambil pelatih nanti di SMK 7. Sambil nunggu Pak Dodi, yang nomor 5 Bu Febrianti ya. Iya Pak, saya Pak. Febrianti dari awal tadi udah start. Kayaknya duluan betul masuknya tadi kayaknya ya. Iya, Bu Febri tugas di mana? Saya tugas di SD Negeri 2 Sukajawa Pak, Tanjung Karang Barat. Oh iya, Sukajawa ya. Iya. Sukajawa itu kan yang satu komplek 2, 3 sama 4 itu ya. Iya Pak, tapi SD 3-nya udah di merger sama SD 2 Pak. Jadi 2 sama 4 aja ya sekarang ya. Iya Pak. Iya. Dekat min 9 ya. Kalau yang 5-nya kan di itu ya, di Nusantara itu, dekat Nusantara. Tugu. Iya, dekat Amin. Kalau satunya di kuburan itu. Iya Pak, di kuburan Kelapa. Paham saya, daerah kekuasaan saya dulu di situ. Kang Pisang ya Kak ya. Kang Pisang. Ya, dulu saya SD 5 Penengahan. Pertama saya diangkat jadi pegawai itu SD 5 Penengahan. Berpai juga. Di Gang Jangkung ya Pak? Ya. Di Onta ya SD 5 Penengahan? SD 5 itu di Jalan Jangkung. Iya, Jangkung ya? Ya. Oh, dekat rumah itu Pak? Oh gitu ya. Saya dulu di situ ngajarnya dari 2010 sampai 2013. 2013 nggak tahan ngajarin anak-anak kecil itu, nyari yang gedean di SMK. Oh, gitu yes. Sebelum ke SMK dulu pernah di SMP 22 sebentar. Oh alah. Nah nggak nyampe setahun di situ, ternyata nyari yang dekat rumah, jadi SMK 7. SMK 7 itu di Miling ya Pak? Di Golep. Oh di Golep. Dekat SMA 12. Oh iya. Kalau sebelum PNS saya dulu di SMP dan SMA Perintis. Perintis berapa Pak? Perintis 1, Perintis 2. Dua-duanya. Hijau biru. SMP-nya hijau, SMA-nya biru. Duh. Nah, makanya daerah RS itu paham betul, lewat setiap hari saya. Siap. Oke, Pak Dodi sudah? Belum Pak. Oh belum. Jangan nyontek lah. Kalau lulusan pesantren udah pinter nulis langsung itu. Wah. Lulusan SMA Pak.
Oh SMA, ya. MGMP PAI sekarang Pak Mulyono ya, Pak Mulyono tuh ketuanya kalau nggak salah. Sudah Untuk ganti, SMP. Pak. Untuk SMP, kalau SD kan KKG namanya. Iya Pak. Sudah ganti, Pak, bukan Pak Mu lagi. Udah ganti? Udah. Pak Mirhan Siapa sekarang? sekarang. Pak Mirhan. Pak Mirhan. Mirhan, ya. Nah di SMP 2 itu dulu suhengnya di situ. Pak Azam ya, Pak Azam. Azam. Pak Kuswo. Udah jadi kepala Ajam. sekolah sama Pak Kuswo dulu ya. Pak Ajam Salimi. Ya. Saya sekretaris, Kuswo. Pak, sekarang. Oh gitu ya, mantap. Itu beban untuk MGMP itu untuk diteruskan, walaupun sekarang ini soal-soal udah nggak diseragamkan, tapi kan tetap kita harus punya standar lah. Iya, betul. Mana nggak kelihatan, Nggak ketutup kelihatan, sama buremnya itu, dimundurin dikit. Nah itu ya. Mundurin, Kang. Hilang-hilang itu. Background itu, Kang. Yang maning. Backgroundnya matiin dulu aja, Kang. Coba. Udah kelihatan tuh belakang. Preben kok. Belum Pak, belum. Nah itu malah kelihatan tuh dikit ya. Surat apa itu? Kenapa Pak? Oh, anak Pak ini baca tadi. Ya. Oke. Ya, tinggal dihaluskan lagi tulisannya kayak yang di kaligrafi itu ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Pak Dodi sukses. Amin.